Salam kawan, gimana punya kabar? Semoga hari-harimu menyenangkan dan rezekimu berlimpah, amin. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang mengisahkan si Ethan, agen IMF, guna menggagalkan peluncuran nuklir yang mengancam beberapa negara dan puluhan juta jiwa di sana. Film berjudul Mission Impossible 6 Fallout. Penasaran keseruannya? Tapi sebelum nonton, kalian hanya cukup tekan like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan video menarik dari channel Red Movie. Oke, stay tune and monggo seruput kopinya. Cherish, honor, and protect. Di awal film kita diperlihatkan oleh agen IMF yang setia membela kebenaran, yaitu Ethan Hunt alias Tom Cruise, yang menerima misi dari kaset semacam piringan jadul. Dia mengungkapkan ketika menerima pesan tersebut merasa kesal bahwa setelah tumbangnya teroris sindikat berdiri yang pengacau yang akan mengirimkan 3 plutonium, dan tidak dalam menerima pesan itu, Ethan menjemput pengiriman plutonium tersebut lengkap dengan Benji dan Luther, kawan bersama agen IMF-nya. Mereka berjumpa dengan utusan Apostales, sebuah agen berganti dari sindikat, di sebuah terowongan persimpangan jalan dengan ditawan puluhan juta US dollar. Kabur dengan membawa dan menyandra Luther sebagai jaminannya. Setelah menghampiri Luck, spesialis bom nuklir plutonium di salah satu rumah sakit di sana, Ethan menemukan Luck yang berbaring di sebuah ranjang. Menandakan Luck yang salah dalam bertindak melawan Apostalis, geng yang teroris mengganti dari sindiket. Ethan berusaha payah bernegosiasi hingga memutuskan untuk menipunya guna memberikan skema tentang plutonium tersebut, dan film pun baru saja dimulai. Mission Impossible 6. Setelah mendarat di markas penerbangan CIA, Kepala Direksi CIA Alan Haley beserta sekretarisnya Erika guna mengonfrontasi mereka berdua atas gagalnya tim IMF untuk merebut dan memulihkan plutonium yang sempat dijeruk oleh Apostales di bawah jembatan tadi, hingga Ethan dan August Walker berencana mendatang di Halo Paris dengan mengendarai pesawat tempur milik angkatan udara milik CIA. Mereka berdua ambil berdebat gimana menemukan detonator dan mengambil kembali plutonium yang sempat diambil oleh Apostales, hingga mereka berdua altitude 15,000 3,000. Setelah mendarat di Halo Paris, mereka berdua sempat mampir di sebuah perayaan klub malam dengan tarian dansa, dan Ethan mengajak Walker masuk ke toilet pria. Di sana menemukan para pria teler dan sempat bertemu dengan pria yang bermuka Cina yang mereka yakini sebagai Luck, dan sempat melakukan perkelahian dengan pria Cina tersebut dengan menyekapnya dan memberikan obat bius kepada Luck hingga tak sadarkan diri dan dibuat pingsan dengan mengambil sampel muka mirip dirinya. Waktu pingsan terjadilah perkelahian. Setelah Elsa menembak tepat di punggung Luck, Ethan beserta apakah Elsa di teman lama masih aktif sebagai agen MI6. Elsa tak menjawab karena pertanyaan itu tak penting. Elsa menyuruh Ethan untuk menemui Apostales sebagai dia akan mengirimkan satu inti sebagai contoh dan jaminan akan inti plutonium yang lain. Dalam waktu bersama, Ethan bertemu dengan White Widow di klub malam itu sambil ditawari minum bir cap badak dan sedikit bermesraan dengan White Widow. Menanyakan apakah bersedia menjadi sekretaris atau ajudan di IMF. White Widow pun tersenyum dan Ethan bertemu dengan Mitsopolis di ruang kerjanya, menyuruh apabila berhasil menggagalkan konvoi, dan ketika Ethan membawa White Widow untuk bertemu dengan
Metropolis di sebuah ruangan yang mana mereka bersiap untuk mengadakan rapat dan mengadakan pembahasan tentang apakah Ethan berhasil menggagalkan konvoi polisi yang membawa napi tahanan kelas internasional bernama Salomon Lane, mantan direktur geng teroris sindikat. Kalau ingin Ethan berhasil mendapatkan ketiga inti platinium yang akan dibuat bahan peledak nuklir yang siap membumi hanguskan beberapa negara. Ketika Ethan berhadapan dengan konvoi mobil tersebut, You want your plutonium? Walker yang ditemani Ethan sanggup menemukan ketiga inti platinium yang disimpan oleh Apostanes di sebuah tempat tersembunyi di Selat Antartika. Erika dan Walker sempat tidak yakin dan merasa ragu akan misi yang sangat beresiko besar. Di sela-sela waktu bersamaan tibalah konvoi mobil yang mengangkut tahanan kelas kakap Salomon Lane dibawa dengan konvoi mobil truk yang di dalamnya lengkap dengan tentara bayaran dan polisi yang berjaga. Hingga pada momen tertentu Ethan yang melakukan misi yang penyelamatan napi Salomon yang dibawa oleh konvoi truk berubah menjadi menabraknya hingga truk tersebut terjun di sungai Sayin. What the hell? It's in the garage! I'm blue! Need extraction! Kejar-kejaran yang terjadi antara Ethan dengan polisi yang mengawal napi kelas internasional Salomon Lane. Ethan bersama rekan kerjanya menaiki perahu bot melewati dan menyusuri sungai. Ethan membawa Salomon Lane menaiki kendaraan mobil, tapi sayangnya ketika dicegat oleh Polwan Paris, Ethan merasa kasihan karena dia ditembak oleh geng utusan Locke. Kemudian setelah itu Ethan menghabisi geng tersebut. Ethan langsung tancap gas karena dia sadar ada yang mengikutinya, yaitu si Biggest Lady yang rupanya si Elsa itu sendiri. Setelah mengirim Lane ke London bersama para timnya, Luther memberikan chip pelacak ke tubuhnya hingga tak terdeteksi satelit Apostanes. Benji yang mencoba mendeteksi keberadaan musuh lewat drone pengintai dan mengancam si Lane biar selalu tutup mulut agar tidak berakibat fatal karena ulahnya yang membuat tatanan kehidupan negara hancur. Setelah itu Ethan berjumpa dengan White Widow di danau dekat London hingga menanyakan apakah dia masih aktif sebagai agen. Setelah pertemuan Ethan dengan White Widow langsung berjumpa dengan Elsa di dekat Taman London. Dia mengatakan bahwa keterlibatan Apostanes dalam pencurian 3 inti plutonium di awal scene tadi merupakan upaya penghancuran dan pengalihan kekuasaan yang menjadi incarannya selama di bawah kepemimpinan Salomon Lane. Hingga Elsa mengasih saran agar selalu memantau pergerakan dari Lane jika sudah di Sandra dan buronan internasional. Para tim membawa Lane ke London untuk pertukaran dengan inti platinium yang menjadi bom yang siap membumi hangus beberapa negara. Tapi Alan Handay mengonfrontasi mereka dengan bukti Walker tim menipu Walker agar mengetahui dan bahwa dia adalah Locke sendiri mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan pengguguran IMF apalagi menentang CIA. Dia hanya ingin menghancurkan negara adikdaya yang sempat menindas dirinya dan masih berkuasa hingga hari ini.
Pada waktu bersamaan Sloane mengirim tim unit CIA biar bisa menangkap mereka semua, hingga baku tembak antara tim Sloane CIA dan Apostales terjadi campur tangan. Dan dalam bukti tembak berikutnya, Walker membunuh Alan Hanley dan melarikan diri bersama Lane, karena Lane merupakan salah satu bukti keberhasilan Apostales yang ketika tim yang dikoordinir oleh Sloane datang dan memergoki mereka semua. Baku tembak pun terjadi hingga Hanley berhasil dibunuh oleh Walker dan melarikan diri dengan Lane setelah dibebaskan oleh Walker, yang ternyata mereka bersekongkol dalam pemusnahan dan penyalahgunaan plutonium. No, man! Ethan yang tak ingin kehilangan jejak Walker yang berhasil melarikan diri dengan bantuan dari Benji yang tak mau juga kehilangan Walker dengan bantuan kamera drone dari satelit pengintai. Ethan melewati gereja yang sedang melakukan pemujaan dan beberapa warga yang ingin melakukan ibadah dengan hikmat. Lanjut dengan pengawalan Benji, Ethan terus memburu Walker meski ke ujung dunia sekalipun. Drink! Had it in 2D. Good luck. Walker pun mengungkapkan bahwa dirinya telah menemukan Julia, mantan istri Ethan. Julia yang dikirim untuk bersembunyi dan melindunginya dari musuh-musuhnya dan mengancam nyawanya. Walker tidak dapat membunuh Ethan karena Lane menahan inti yang tersisa sampai dia membalas dendam terhadap Ethan. Ethan pun ketinggalan dari pengejarannya sehingga Lane dan Walker berhasil lolos. Ethan menanyakan di mana tempat Walker dan Lane kabur dari kejarannya, bahwa Elsa mengatakan mereka kabur di camp di Glatzer Season di Kashmir, negara bagian Timur Tengah, karena mereka berencana ingin mencemarkan saluran air irigasi dan berencana meledakkan inti plutonium di sana. Karena warga sipil dan mujahidin sedang dirawat dan diberi obat di sana, hingga Ethan bersama tim berencana pergi ke Kashmir di mana tempat Walker dan Lane bersembunyi dan melakukan aksinya. Dengan rencana dan plan yang sangat matang, Ethan membagi dua kelompok. Yang pertama mengejar dan meringkus Walker beserta kawan bebenguknya yaitu Lane. Yang kedua ada tim yang harus dilepas dan dibuang, hingga pada akhirnya ketika mereka sampai di camp yang dimaksud, mereka menemukan banyak sekali pasien yang dari warga sipil, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Ethan tak sengaja bertemu dengan mantan istrinya, yaitu Julia, yang sedang bekerja sebagai dokter dengan kekasih barunya. Dengan kekasih barunya di siang hari yang sangat dingin tersebut, Ethan mulai mencurigai dan melihat gerak-gerik dari Walker dan Alan, hingga virusnya benar Walker yang menjadi pengendali bom jarak jauh dari plutonium. Dan Benji Elsa menghadapi Is that what I think it is? Mind your business. Ketika Ethan berhasil menyelinap di camp helikopter milik Walker, sang pilot memaksanya keluar dari helikopter yang mengangkut beberapa bahan amunisi dan peledak, hingga Ethan yang tak sanggup menahan akhirnya jatuh beralih ke helikopter lainnya. My left hand. That's your left hand. Walker saling kejar-kejaran helikopter dengan Ethan Hunt hingga pada jalur ketinggian pada jarak tertentu, yaitu di pegunungan Glatzer dan tebing curam di Kashmir. Ethan helikopternya tertembak di bagian kap mesin sehingga dia kehilangan kendali dan terpaksa harus banting setir untuk menyelamatkan dan kembali detonator yang ada di tangannya Walker, sehingga ketiga plutonium bisa dikendalikan dan tak jadi meledak.
Benji yang berusaha membuka koper berisi bahan peledak yang siap menghancurkan bagian negara Eropa dan Asia membuatnya selalu ekstra hati-hati dan waspada. Sehingga waktu penjinakan bom yang dilakukan Luther dan Julia berhasil, sedangkan ketika Benji dan Elsa berhadapan langsung dengan Lane, mereka gelut dan berkelahi karena menurutnya Lane tak perlu diadili oleh pengadilan internasional dan cukup diadili dengan dibinasakan dengan tak diri. Ethan yang kehilangan kendali membuat helikopter yang ditumpanginya jatuh dan terperosok ke tebing yang sangat curam sehingga dia perlu membuka sabuk pengaman, dan di belakangnya helikopter Walker mengejarnya sehingga dapat membuat mereka berdua bertabrakan, sedangkan Elsa dan Benji masih sibuk menghajar napi kelas kakap si Lane, dan dia disuruh meninggalkan Luther karena waktu yang sangat mepet dan platanium yang sulit dijinakkan membuat Luther pasrah dan terus berdoa. I told you. Ketika Ethan dan Walker saling berebut detonator yang menjadi pemicu meledaknya bom plutonium, mereka bertaruh nyawa dan bersusah payah dalam final fight dan final battle ini hingga akhirnya Remove that panel and setelah film battle antara Ethan Hunt alias Tom Cruise melawan August Walker sebagai rivalnya di film ini, serta Luther yang berhasil mengeluarkan inti platanium yang menjadi pusat bahan meledak bom nuklir yang siap menghanguskan Asia dan Timur Tengah, serta Ethan langsung dirawat di kamp perawatan di Kashmir oleh sang istri yaitu Julia beserta suaminya dokter. Ethan merasa lega meski babak belur penuh luka di akhir film, dan film pun selesai. Ending yang sangat mengharukan. Gimana guys? Filmnya seru bukan? Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah kita tak semuanya mudah dan tak selamanya sehat. Kadang harus memanfaatkan kesempatan yang untuk melihat hubungan malam. Nginduin tapi anjing, ngopi dulu biar seger dan kepala nggak buyang.